Gen People, apa kabar hari ini? Kali ini Genpi.co Logis, dialog bisnis Genpi.co kedatangan tamu spesial dari aplikasi Labamu. Siapa dia? Kita langsung aja kenalan dengan aku nyebutnya Mas ya kali ini ya, Mas Arnold Sebastian kayak gitu. Ini adalah Direktur Labamu, betul? Betul. Oke, selamat siang, selamat datang. Makasih banget untuk yang kita boleh hadir di sini. Oke, ini bahasa Indonesia lancar banget ya. Semoga. Berarti nanti aku pikir lumayan lancar sih, tapi ya we'll see. Oke, kita lihat aja. Kita lihat aja nanti. Nah, sebelumnya kita perkenalkan dulu yang namanya Labamu ini adalah sebuah aplikasi pencatatan keuangan untuk UMKM begitu ya. Ini klaimnya adalah membuat proses pencatatan keuangan yang dilakukan oleh UMKM itu lebih mudah dan lebih lebih transparan seperti itu. Nah, tapi semudah apa dan seperti apa sebenarnya aplikasi Labamu itu, mungkin kita langsung aja diskusi dengan Mas Arnold gitu ya, aku panggilnya. Boleh. Nah, gini, kita bikin aplikasi Labamu karena kita lihat UMKM punya kebiasaan untuk semua lah pakai kertas, tulis dan masih manual banget sih. Dan kita juga lihat mereka semua punya kebutuhan yang sama. Ya, mereka ingin tahu berapa omset mereka mau tahu uang mereka cukup sampai kapan, dan mereka juga kebanyakan membutuhkan uang juga tambahan ya buat their cash flow. Dan mereka semua punya kesulitan untuk dapat itu sebenarnya. So kita bikin aplikasi ini biar mereka bisa bikin quotation, bisa bikin invoice, terima pembayaran, juga POS. So kalau mereka punya tempat kopi atau resto kecil atau apa, mereka bisa juga pakai untuk terima pembayaran. Dan kita bantu mereka untuk dapat ilmu yang baik untuk mereka bisa bertumbuh. So kita biasanya juga bilang Labamu kita tumbuh bersama. So kita mau sama-sama bertumbuh. Dan memang it's a journey. So kita semoga nanti semua user itu ya pakai Labamu lamar, and karena menggunakan Labamu mereka benar bisa bertumbuh dan mereka bisa lebih besar. Contohnya mungkin dulu punya resto 1, nanti punya resto 10, atau dulu punya kantor kantor desain 5 meter persegi dan nanti mereka punya 3 lantai. Ya, itu yang kita harapkan. Tapi sebenarnya background awalnya karena memang basicnya dari UMKM yang manual tadi itu ya, atau yang kayak masalah ini kan. So aku udah 22 tahun di Indonesia ya, dan aku juga orang yang suka bikin usaha. Tapi memang challenging di Indonesia. Nggak segampang seperti di luar. Di luar kamu betapa banyak sekali dukungan, bantuan, etc. Di sini kamu sendiri banget. So mungkin itu masalahku sendiri ya. Tapi waktu aku bikin usahaku pertama, aku merasa nobody wants to help me. Nggak ada yang bantu aku. Aku butuh uang, nggak ada yang mau kasih. Bank baru mau kasih aku uang kalau aku nggak butuh. Dan waktu aku butuh, mereka nggak mau kasih. Lonely. So aku memang, karena waktu aku bikin berapa usaha kan, contoh toko bagus, I was involved in building OVO, all these bigger companies, and aku keliling Indonesia, ketemu banyak orang. Aku masih ingat waktu di toko bagus aku selalu bilang, walaupun kita C2C, to be honest we are a small B to small B company. Karena semua orang di Indonesia, walaupun mereka kerja di kantor, mereka pasti punya kerja samping. Jualan baju, atau engineer mereka bikin website makanan, atau mereka makanan jual. Semua mereka punya mindset untuk bikin usaha. So semuanya udah orang big sebenarnya. Tapi aku juga lihat, it's not easy. Ada satu hal negatif terjadi seperti kemarin COVID kan. Berapa banyak perusahaan yang bangkrut dan mereka kerja sekian lama jadi hancur dalam beberapa bulan. And itu bukan karena usahanya nggak baik, itu cuma karena situasi. Nah, aku berharap nanti Labamu bisa bantu untuk situasi seperti itu. So kita bisa persiapkan usaha-usaha seperti itu. Kalau nanti ada hal jelek terjadi, mereka udah siap. Jangan pikir cuma 1 bulan ke depan atau 1 hari ke depan. Benar, pikir
uangku sekarang bertambah, what can I do untuk bertambah terus biar nanti kalau ada saat negatif aku siap. Aku siap, aku nggak usah pusing lagi, uang penting ya, kita nggak bisa bilang nggak penting. Ada banyak orang bilang nggak penting uang penting. Kenapa uang penting? Karena itu bikin kita bebas sebenarnya. And orang yang bikin usaha biasanya orang kreatif, orang mau buat sesuatu. Yang paling jelek untuk orang kreatif adalah stres. Kalau mereka stres untuk uang atau apapun, mereka pasti dibatasin dan jadi malah gagal karena itu. Bukan karena mereka nggak hebat, tapi karena mereka salah fokus. Oke. Tadi disebutkan bahwa sebenarnya ide ini udah lama. Ya, bukan ide ya. Mau bantu perusahaan UMKM udah lama. Karena aku lihat, karena aku keliling Indonesia terus, aku lihat terus potensi mereka semua luar biasa. Mereka semua orang yang berani sebenarnya loncat ke bikin usaha sendiri. It's not easy. Dan mereka berani dan mereka berhasil. Wah, aku selalu gini kan, aku orang yang pintar online. Online buat aku gampang. Ya, digital companies easy. I understand that. Tapi kalau aku lagi belanja di supermarket contohnya atau ke toko-toko kecil dan aku lewat itu, pikir man, gimana mereka bisa hidup terus ya? Gimana bisa bikin profit kalau ke warung atau apa? It's difficult karena kalau kita bisnis digital biasanya juga ada dana lebih besar. So kalau ada isu kecil nggak terasa. Tapi kalau perusahaan kecil, kalau isu kecil aja bisa hancurin perusahaan kan. So that's the difference. So I really, I have a lot of respect untuk yang pengusaha-pengusaha seperti itu karena it's not easy. So kita dan dari sana memang ada ide udah lama bilang aku mau bantu dan gimana cara yang bantu. Dan kalau kita mau bantu kita harus mengerti dulu kan. Apa masalah mereka sebenarnya? What is their pain point? Kenapa mereka nggak bisa bertumbuh? Itu karena mereka benar nggak mau bertumbuh atau ini ada sesuatu yang signifikan yang tidak benar sebenarnya harus diperbaiki. Nah, memang ada kepikiran ini masalah cash flow, so kita bikin labamu dan kita bilang kita nanti mau kasih kredit juga biar mereka bisa nanti cash flow lagi negatif atau apa langsung di cover, berarti there's no stress lagi di sana. Tapi ternyata waktu kemarin kita launch dan orang semua udah pakai untuk bikin invoice, bikin quotation, untuk transaksi cash mereka pakai. Tapi digital payment mereka nggak mau pakai. Aku pikir kenapa? Aku biasanya udah nggak pakai cash lagi soalnya. Aku selalu pakai OVO, GoPay, or whatever. Tapi mereka nggak mau pakai. Nah ternyata waktu kita mulai ngobrol lagi sama mereka, kita nggak bisa nunggu untuk terima uang besok. Kita harus dapat uang langsung untuk biar bisa belanja lagi. Berarti benar isu nomor satu memang cash flow. Itu masalah utama. Titik poin pertama menemukan permasalahan adalah cash flow. Mereka too sensitive. Kalau satu hari uangnya lagi lambat, berarti besok bisa libur karena mereka nggak punya uang lagi buat beli lagi. Perputarannya jadi menghambat perputaran. Betul. Bahasa Indonesia kurangnya. Enggak. Terus kemudian kalau misalkan di UMKM itu menemukan permasalahannya kan tadi disebutkan adalah cash flow. Tapi sebagai pencatatan yang hal-hal lainnya juga ditemukan. Nah karena mereka biasanya gini kan, mereka pikir itu biasanya mereka sendiri atau punya tim kecil. So utama buat mereka adalah dapat penjualan baru kan. So mereka atau produk baru atau penjualan itu paling penting. Yang pencatatan jadi terlalu rumit. Mereka biasanya lupa atau tidak mau tahu itu. Tapi itu malah jadi kamu buta kan. Kamu nggak tahu apa akan terjadi karena you don't know what your numbers say. Biasa numbers if you put them in a nice sheet and you understand them, kamu bisa lihat kok. Walaupun kamu merasa bulan ini, aku masih bisa makan enak, aku masih bisa libur, masih bisa ini. Tapi kalau kamu mengerti numbers properly, you can see next month will be not as positive. And then you can say, mungkin libur ke Bandung nggak usah deh. Aku simpan duitnya bulan depan nggak usah pusing. But you need to know that. Kalau nggak tahu, malah jadi berbahaya kan. So kita tahu itu bukan hobi siapapun. Aku juga nggak hobi accounting. I don't do it for fun. So kita mau coba untuk bikin itu segampang mungkin. Ya, gampang,
basics need to be right. Nggak usah terlalu lengkap, yang penting basic ada, itu udah kasih cukup datanya biar nanti lebih tenang ke depan. Oke, Labamu di tahun launching di ini kayaknya baru memulai bulan Mei baru launch, so itu baru bulan ini. Oke, itu mungkin ada member awalnya sudah berapa atau user yang nyebutnya apa sih? Ya kita baru sih, so nggak terlalu banyak. So we have now active users ya 1000-an kita punya. Oh, masih kecil kok, masih kecil. Tapi kita malah ini udah over. Karena sebenarnya in my projections aku malah pingin cuma punya 50 orang di bulan ini. Ternyata udah 1000. Kita ngelakukan marketing apapun ya, oke, mungkin kita saat ini omong ya, tapi sebelumnya kita ngelakukan apapun, we don't do any online marketing, we don't do anything. Yang kita cuma lakukan adalah focus of discussions. Kita mengundang pengusaha di beberapa kota, so kemarin di Jakarta Selatan, di Tangerang, di Depok, etc. Kita ketemu. Oh, Jabodetabek. Ya, kita undang mereka dan ngobrol seperti ini. So kita ngobrol, cerita tentang usahamu, kalau kamu bikin seperti ini, kamu tertarik, itu mau bantu atau enggak, itu kita dengan, melakukan ini. Itu dengan pelaku UMKM. Ya, banyak macam. So ada yang dari food and beverage, ada yang dari recycling, ada yang dari souvenir, ada yang banyak banget. So it's a very fun experience. Kita tetap lakukan setiap bulan, kita tetap lakukan, kita keliling dan ketemu pengusaha-pengusaha lain. Rata-rata mereka yang bergabung ini adalah orang-orang baru atau yang udah lama, udah punya UMKM-nya udah lama atau baru atau? Saat ini karena yang kita undang itu orang-orang yang lama, yang malah enggak sih. Jangan sakit hati ya semua aku ngomong ini, tapi yang kita malu undang itu orang yang paling belum terbiasa sebelum dengan teknologi yang digital. So itu memang yang paling sulit untuk bikin produk. So kalau produk ini cocok buat mereka, buat yang lain-lain juga pasti otomatis. Seperti kita lihat kan, so kita undang cuma berapa, mungkin 100-200 orang, dan ternyata udah ada 1000 lebih. Itu artinya yang lain juga mengerti tanpa diketemukan, tanpa ada meeting atau apa, mereka juga mengerti. So that's helpful. That's why we do it this way. Kalau kita bisa solve it for those users, then we will solve for everybody. So itu yang paling kita harus pastikan itu kita benar-benar solve the pain point, not make it difficult for ourselves. Dari mungkin ada cerita user yang bergabung dulu, seberapa parah pencatatan keuangannya, mungkin contoh aja kayak gitu, gak usah disebutkan namanya mungkin, jadi kayak terus sampai sekarang. Dan masalahnya yang aku terus dapat waktu ketemu sama mereka itu, mereka selalu semua bilang mereka nggak tahu bulan depan seperti apa, so mereka takut bulan depan. Ya mereka nyaman sama apa yang terjadi hari ini dan besok mungkin, tapi mereka semua enggak belum pasti sama bulan depan. Mereka tetap sehat atau enggak, mereka semua nggak tahu. Masa hidup seperti itu terus? Cuma pikir 1 bulan kamu aman, seharusnya nggak perlu seperti itu. Mereka semua kerja keras kok, aku lihat mereka kerja keras, seharusnya mereka dapat hidup yang lebih tenang. Dan aku yakin kalau mereka tenang, mereka akan jauh lebih sukses. Oke. Tapi paling banyak ini, tapi ini masih di Jabodetabek aja atau mungkin ada rencana? Ada rencana banyak, kita mau kemana-mana. Cuma waktunya juga terbatas. So, masalahnya, so kita rencana mau ke Bandung, kita mau ke kota-kota lain juga sih. Seluruh Indonesia kita mau keliling nanti. Tapi kita punya rencana setiap bulan kita ke kota lain, ya. Setiap bulan ke kota lain, so lama-lama ya dekat-dekat habis. Yang terakhir baru ke Bali. Ke Bali. Baru terakhir. Semua kota dulu yang lain. Apa? Karena semua tim pengen next time we go to Bali. No. Bali, karena dulu aku dari Bali, soalnya Bali market we know, it's okay lah. Kita nggak usah kesana dulu deh. So nanti kalau finish kita di sana aja. Berarti ada rencana liburan ya kayaknya? Ya baru 2 tahun lagi kayaknya. Kota-kota banyak kok di Indonesia. Kita belum kemana-mana. Kita harus ke Surabaya, kita harus ke Bandung, kita harus ke Malang, ke Solo, tapi juga kemana aja. Bukan cuma di Java Island, tapi everywhere. Dari berbagai daerah
ya. Permasalahannya tetap masih sama, cash flow dan mereka tidak Semua tahu semua sama sih. dan nggak tahu hari esok kayak bulan depan kayak gitu segala macam. Semua rata-rata sama masalahnya. Dan itu juga kita dapat confirmation juga kan waktu kemarin kita launch dan orang pakai seperti tadi aku bilang, mereka nggak bisa nunggu untuk uang masuk. So that's also one reason why they're ketinggalan dalam masa digital ini kan. Mereka nggak punya cash flow buat hal seperti itu. Nah, tantangannya atau misalnya kesulitannya dalam kan ini berhubungan sama teknologi tadi, mereka belum terbiasa, mereka kesulitan dan mereka nggak ada akses atau segala macam, itu gimana dari Labamu sendiri? Ya, so kita juga punya rencana untuk bantu mereka untuk online marketing juga kan, untuk ajarin mereka gimana mereka bisa jadi promoter mereka sendiri kan itu paling penting these days ya. Google Ads is fine, Facebook Ads is fine. Tapi kalau kamu punya Instagram account atau TikTok account yang udah okay, you will get business from that as well. So kita juga mau ajarin mereka gimana mereka bisa lebih kreatif untuk dengan cara murah untuk dapat big audiences. Ini tuh kita mau bantu. So tapi itu kalau pain point pertama masalah cash flow nomor 1. Yang kedua yang mereka bilang semuanya mereka butuh edukasi. Mereka butuh edukasi biar lebih mengerti gimana aku bisa tumbuh sebenarnya. Gimana how do I do this in a smarter way? Karena aku kerja terlalu keras dan uangku nggak terlalu banyak. Dan ketiga memang mereka butuh bantuan di marketing. Mereka juga sampaikan itu ke kita. So bantu aku untuk marketing. So kita contoh punya fitur juga. Orang udah bikin katalog kan. So katalog kita langsung bikin web version juga. So kalau orang punya WhatsApp atau Instagram, mereka bisa taruh di profile link. Orang bisa lihat. So mereka punya their own little web store as well. So nanti itu juga udah launch. So mereka bisa pakai. So itu udah bantu. Tapi sekali lagi the biggest issue is cash flow. Seperti one of the users yang yang tidak bisa nunggu 1 hari untuk uang cair so sekarang kita punya yang instant disbursement. Itu artinya uang dibayar sama customer detik yang sama itu di rekeningmu udah masuk. So kamu nggak butuh menunggu satu detik pun, nggak perlu nunggu. So kamu langsung bisa muter uang itu lagi di saat yang sama. Milliseconds lah. So biasanya kalau udah pindah aplikasi udah beres. Oh, itu yang jadi kelebihannya Labamu dibanding dengan aplikasi lain atau? Aku yakin itu kita yang pertama yang lakukan itu, karena aku belum pernah lihat ada satu aplikasi lain yang lakukan instant. Ya selain bank account ya, kalau bank to bank transfer ya online transfer instant juga. Ini cara sama sih, so kita juga 2 bank transaction untuk bayar, walaupun kita belum terima uang dari payment gateway, kita udah cairkan sebelumnya buat mereka. So kita udah kasih dulu, karena buat mereka lebih penting cash flow itu daripada buat kita. So kita dulu kasih ke mereka, so karena mereka mau cepat, mereka bisa bertumbuh. Iya. Tapi kan maksudnya dari segi Labamu sendiri bagaimana akan bertahan dengan sistem seperti ini atau? Ya kita udah siap kok, kita udah bikin Excel sheets and all the calculations. We know what's happening, so kita aman kok, no issue. Kita udah punya udah punya rencana 3-4 tahun ke depan, so kita tahu apa yang dilakukan. So we know what we do now is costly. Yes. Dan kita juga tahu gimana kita bisa bikin itu nggak costly, so we know the solution as well. Tapi itu cuma butuh waktu. Nah kita nggak mau orang nunggu, so kita kasih dulu, and kita nanti optimize. That's what we're doing at the moment. So that's all good, no issue. Daripada yang lain yang sama sekali nggak. Iya, kalau yang lain pasti ya seperti itu. Aku cuma untuk burning money kalau aku tahu nanti burning stops. If I know how to stop the burning, I'm fine to burn a little bit. Tapi kalau burning tanpa tahu kapan aku bisa padamkan, just suicidal. Oke. Nah, mungkin kelebihan apa lagi yang dimiliki dari Labamu tadi? Yang kelebihan lagi, kita lagi persiapkan fitur-fitur baru untuk reporting yang seperti tadi aku bilang kan, penting untuk tahu dataku seperti apa. So contohnya simple ya, kalau aku jual produk yang mana paling untung buat aku. So aku harus mengerti, if you understand produk apa yang paling bikin kamu untung. Kamu harus fokus ke sana kan. Tapi kalau kamu nggak tahu, kamu malah jual yang produk yang malah memang mungkin laku banyak, tapi untung sedikit.
laku banyak untuk sedikit, oke. Ya, so margin kecil banget. Yes. And why are you making it so busy? Uang itu lebih baik bisa digunakan buat produk-produk yang untungnya lebih besar. Oke. Untung lebih besar, margin lebih besar, berarti uangmu lebih bertumbuh kan? Iya. Ya. And walaupun it's okay, seperti aku bilang kan, yang tadi kita burning sedikit, it's fine karena kita tahu kenapa. I know it's a normal practice kan. Nggak tahu di Indonesia seperti apa, tapi aku tahu cuma dari supermarket di Eropa mereka lakukan apa. Mereka jual susu sama roti rugi. And I think the same is for Indonesia dengan beras sama minyak. Kenapa aku pikir itu? Karena produk itu selalu di belakang di toko. Selalu di belakang. So aku harus lewatin semua produk dulu. So mereka rugi di produk itu, tapi mereka yakin kalau aku lewat semua makanan enak, aku pasti ambil juga. Dan untung mereka jauh lebih besar di sana. So it's okay. Kalau kamu tahu, aku bikin small loss di sana, it's fine. Yang penting ada pikiran selain itu, aku bisa dapat untung dari mana. Tapi that's why it's necessary you understand what happens in your business. So mengerti ini cuma masalah di retail, tapi juga di service company juga sama. Mengerti kalau kamu punya service company, you need to know where you lose your money and where you make your money. Kalau enggak, jadi ya assumptions can be deceiving kan. Yeah. And, para pelaku UMKM ini kadang-kadang masih suka apa ya? Besok ada uangnya seperti itu. Nah, itu cara ngasih tahu mereka gimana itu? Besok ada uang atau besok nggak ada uang, maksudnya gimana? Maksudnya kayak masih asumsi, masih kayak nanti juga laku dagangannya, nanti juga laku. Nah kayak gitu, bagaimana untuk pencatatan keuangan mereka, bahwa kan sebenarnya kan ada penagihan atau apa dari yang itu bagaimana mempermudah penagihan kepada apa ya namanya? So that's the issue kan juga kan. Pelanggan ya namanya. Ya, untuk penagihan kapan mereka bayar contohnya. Saat ini mereka semua melakukan manual kan, semua WhatsApp atau apa follow up. Nah kita sistem pasti udah ingatin otomatis ya. Dan kita juga sebentar lagi akan ada launchkan fitur juga untuk bantu si buyer juga. Ya, biasanya there's a mismatch between the seller and the buyer. Ya. Oh, jadi sudah ada sistem ya dalam... lagi dipersiapkan karena itu juga butuh dana. Yes. Yang persiapkan ini yang the difference between terms of payment kan. Biasanya contohnya kamu punya catering business, ya, and kamu mau jual nasi kotak 1000 pieces buat ada satu event dari contoh Telkom atau dari Mandiri atau apa. Mereka biasanya bayar kapan? Mereka butuh waktu. Ya pasti setelah acara atau apa segala macam. Nah ya udah beruntung sih. Biasanya mereka butuh 30 hari, 60 hari, 90 hari baru dilunasin ongkosnya. Yes. That means if you have, for example, 2,000 nasi kotak kamu udah supply dan kamu dapat uang lagi selama 9 bulan, 3 bulan contohnya, 90 hari, berarti yang 2,000 kamu nggak bisa jual lagi karena uangnya nggak ada. Yes. And that's the problem kan. So that's the thing where we also nanti mau introduce terms of payment financing juga. So yang mismatch itu dihilangkan. So selama orang belum mau bayar, belum bisa bayar, karena juga biasanya corporate mereka bisa bayar. Tapi sistem mereka sudah segitu besar, itu butuh waktu internal juga untuk siapin funds-nya, untuk cek invoice-nya benar, etc. Butuh waktu lama di sana. Nah, untuk that mismatch kita juga mau bantu di sana. So nanti itu kita bayar dulu nanti ke jual yang jual tadi. So yang nasi kotak 2,000 kita bayar dulu. Nanti yang beli nanti balikin dana ke kita setelah 60 hari atau 90 hari, dan tergantung biasanya terus mereka seperti apa. Yes. Biasanya kan mereka suka kayak makanya tadi saya bilang kayak besok ada uangnya karena maksudnya dia mengharapkan dibayar. Iya, sudah cepat-cepat dibayar, tapi kan kadang-kadang lupa atau apa segala macam, makanya di aplikasi atau memang belum it's annoying ya. Nggak mau bayar. Karena biasanya bilang ya nanti kapan bayar, minggu depan. Nanti minggu depan itu Senin sampai Jumat. Dan Senin udah mulai berharap itu masuk kan. So besok ya. That's the thing. And that's Berarti si labamu ini ikut mengingatkannya juga kepada para. Ya, karena juga kadang-kadang orang nggak enak kan. That's also something I notice in Indonesia juga. Orang yang jualan, so aku jualan dan aku harus dibayar. Orang nggak enak untuk nagih. Betul, itu Indonesia banget. Ya, so nggak enak. So kita aja yang nggak enak, kita aja nagih. It's okay. Kita ingatin. Karena aku selalu punya prinsip ini. Karena aku punya prinsip orang semua baik. Ya. Orang semua baik.
Ya kenapa enggak? Itu hidup lebih gampang seperti itu sih. Ya karena mungkin kecewa 1-2 kali, tapi at least 99% lebih happy, lebih baik hubungan kita karena aku nggak usah curiga. Masalah ini kan, biasanya yang tadi bilang minggu depan bayar biasanya nggak punya duit kan. Aku bayar minggu depan, itu biasanya nggak punya duit. Dia juga mengharap ada orang lain yang bayar dia minggu depan, ya. So that's it's a domino effect. Lebih baik kita nanya sama orang seperti itu. So that's why kita mau lebih baik kita nagih karena kita bisa solusi juga kan. So kita bisa bilang, wah kamu mau bayar ya? Ya kita mau bayar, kita lagi punya duit. Oke, kita yang bantu. Apalagi kalau dia udah customer labamu kan, aku tahu dia udah orang jualnya oke kok, orangnya orang sehat, ini orang pengusaha yang benar, nggak penipuan atau apapun. Mungkin lagi nggak punya duit lagi karena ada salah satu klien seperti yang lambat. So it's okay, kita bayar dulu aja deh. Kita yang bantu di sana, yang finance that part, biar orang pengusaha ini nggak jadi korban dari etc. So hal seperti ini kita semua lagi those are all the pain points you wanna address. And to be honest, it's not a big thing to be honest. Tapi isunya, so if you ya kalau kamu dengar pasti bilang ya semua cash flow, so gampang kan isunya. The issue is balik lagi cash flow. Masalahnya pengusaha ini belum bisa dipercaya sama financial institution yang ada saat ini. Iya. That's the issue. Mereka mau percaya, tapi karena prosedur mereka udah segitu jelas, mereka nggak bisa. They set the rules. You need to have an asset, or you need to have positive cash flow sekian lama, etc. Baru kita bisa kasih kamu pinjam duit. Okay. But that's not how it works. Karena kebanyakan UMKM malah belum punya rekening terpisah, belum punya PNL, belum punya balance sheet, belum punya asset, belum punya apa-apa. Yang cuma mereka punya itu mindset, kerja keras, dan punya customer yang sangat suka sama mereka. Tapi di bank mereka nggak bisa cairkan cek untuk itu, mereka nggak bisa lihat seperti ini. It's not about I like you or not. They have simple procedures. Kita bisa seperti itu karena kita seharusnya nanti tahu lebih tentang bisnismu, lebih dari bank. Karena kita bantu kamu transaksikan, kita tahu kamu jual apa, we understand, we can help you understand to increase your margins, we can help you to set the proper pricing for your products. So kita tahu nanti gimana bisnismu, so buat kita jauh lebih gampang udah kasih. Kita jauh lebih tenang. Okay, I know this company is doing well. Cuma di bulan ini lagi jelek. Yeah, it's okay lah. This is what it is. That's the thing. Business always goes up and down. It never goes like this. Yeah, usually before it goes up, it goes down first. Yeah, I can say that from my own experience. Yes. Oke. Berarti di bagian karena tadi labamu sudah menemukan permasalahan yang ada di cash flow, jadi makanya dibantulah si labamu ini hadir untuk mensupport. Iya, mensupport dari para pelaku UMKM tersebut kayak gitu. Ya support them karena mereka, seperti tadi aku bilang, mereka butuh support. Mereka butuh support karena juga penting kan buat kita semua. Karena UMKM itu paling penting buat Indonesian economy. Yeah. It's a huge part. Kalau mereka yang tidak punya backup sama sekali, kalau itu mulai jatuh, semua kita mulai jatuh. Iya. It's a simple thing. Iya, di situ padahal ada industrinya, ada roda ekonomi segala macam ada di situ. It's not like other countries di mana semua big businesses make the economy. No, it's all the small businesses yang bikin ekonomi. It's very simple. So kalau UMKM lancar, masyarakat Indonesia lancar. Iya, suplai kebutuhan segala macam juga akan ngikutin seperti itu. Oke, mungkin untuk labamu mungkin aku selesai bertanya bagian itu, tapi aku pengen lebih tahu tentang Mas Arnold nih lebih dalam, boleh kah? Boleh. Sudah 22 tahun di Indonesia. Yeah. Apa yang bikin betah tinggal di sini? Terus Mas Arnold ini juga salah satu menyebutnya di OVO itu? Aku was part of the founding team. Aku CTO di sana, juga direktur di dalam OVO dari hari 0 sampai sukses. Oke. Berarti memang kemampuan untuk melihat perkembangan ekonomi di Indonesia sudah. Ya, aku mungkin backgroundku sedikit ya. So aku datang di Indonesia tahun 2000 by pure luck.
nggak terencana sebenarnya, tapi waktu itu aku udah punya background edukasiku itu memang digital. Nah aku dari Belanda aslinya, negara kecil banget. Negara Belanda sama seperti Jakarta, that's it. Yes. Same amount of population, so not that big. And for digital you need a big audience. Small is difficult. So I thought it was a match made in heaven. Tapi aku lupa satu hal, waktu aku tahun 2000 di sini, data masih mahal banget. Semuanya? Data, internet connections were Oh expensive. data, iya. So hampir nggak ada siapapun yang punya internet connection. Iya. So then there's no market. Ya. Yeah, so there was a problem. So dari tahun 2000 sampai tahun 2005. 2000 artinya 22 ya. Ya, 2000 sampai 2005, I was very lonely in that sense as an entrepreneur karena no dukungan dari siapa-siapa. Kita buat toko bagus. Oke. Itu e-commerce classified, seperti tadi aku sebutkan, sebenarnya C2C, tapi aku mau lihat itu semua micro B. Was very successful, is still very successful kan sekarang, udah ganti nama jadi OLX. And it was an amazing experience kan, karena kita pertama bisa melakukan banyak hal yang orang lain belum pernah coba di digital. Kita TVCs, TV campaigns, radio, bigger events, kita semua mulai. Sebelum itu belum ada yang coba. Nah aku juga stres sih waktu itu karena investment untuk TV ya it's crazy. Nah aku nggak tahu gimana aku bisa semoga ini jalan, tapi ya it worked quite well. Oke, itu dimulai dari toko bagus, kemudian ke OVO gitu ya? Ya ada berapa yang setelah toko bagus, aku did OTA, online travel as well. I helped HP untuk their online presence in Indonesia. Then I went to Lippo untuk help set up the digital arm. Di sana aku bantu untuk Matahari Mall, M-Base, dan yang mungkin terutama yang orang sekarang kenal masih OVO untuk bangun itu. Terus-terusan seperti ini sih. My specialty sebenarnya is building something from zero to something. So nol sampai sukses, then I'm done. Kalau sukses jadi untung banget, aku nggak suka, so then I usually out. It's boring. Why? It's boring. For me at least, it's boring. I don't like it. It's too much. It's too. Gini kan. Everybody knows it. Kalau udah dari 0 sampai 1, it's chaotic. Oh, okay. And I like chaos. Okay. From chaos you create. So I like chaos. So dari sana, so aku lebih cocok di 0 sampai 1. Yang 1 sampai 2 udah jadi biasanya ratusan orang udah jadi corporate, jadi bank rules, banyak ini. Berarti dari awal toko bus contohnya orang ke kantor masih pakai flip flop dan celana pendek, it's fine. Tapi kalau udah ratusan orang malah jadi harus rapi, harus ini. It's a different environment lah. It should be fun. Ya, terutama fun. I'm not saying it's easy, karena yang 1 ke 2 yang biasa bahas, yang 1 ke 2 itu lebih gampang sih bisnisnya, karena udah sukses. Tapi mempertahankan biasanya kan akan lebih punya challenge berbeda. Tapi akan lebih susah ketika membangun sih ya sebenarnya. Yeah, so of course everything is different. I'm not saying again they have the skills I don't like to have. So ini memang penting, tapi it's lebih optimizing aja kan sebenarnya. Yes. Kurangi karyawan, nego ulang kontrak, hal seperti ini. It's making things more efficient, which is fine. It's very important. But yeah, I like to create things. Ya. Oke. And then apa yang bikin jatuh cinta dengan Indonesia? And then akhirnya That's why it took so long for me to become WNI. Karena orang semua bilang kan, kenapa kamu jadi WNI, and kenapa mau jadi Indonesian? Yeah. Juga waktu aku jadi WNI juga di-interview kan sama imigrasi dan lain-lain, dan mereka berharap aku bilangnya karena aku suka nasi goreng atau aku suka batik atau apa, atau suka pantai atau apa. I don't like those stuff. I like nasi goreng, it's fine ya, enak. I don't like to go to the beach. I don't like that. My life is in the office. I always stay in the office, so that's me. Oh. So it doesn't matter for me where I am. Aku bisa di sini atau bisa di mana. So itu nggak penting sih. Tetapi apa namanya?
ini buat orang digital seperti aku, this is an amazing market. Ya, it's big, banyak sekali orangnya dan orang suka consume. Yeah. So it's the best market, to be honest. So that's, and of course people are nice. Yeah, I'm not saying that's not one of the reasons. Of course, it's one of the reasons, but jujur, people everywhere are nice, in my opinion. So let's not make it special in that sense. And it's just again. Di Indonesia juga yang satu aku merasa dari dulu itu, memang kerja keras banget untuk jadi sukses di Indonesia. But if you have the willingness to put the effort there, success always follows. At least that's how I feel it. So kalau kamu benar mau kerja keras dan kamu benar yakin, berapa kali jatuh, pasti semua orang jatuh. Kalau kita baru lahir, kita juga belajar untuk jalan. It's not easy. But you also forget. Saat ini kalau aku lari nanti ke mobil, aku nggak ingat aku dulu jatuh terus. Betul. Nah, that's the same thing. So bisnis juga sama, kita pasti jatuh berapa kali. Tapi kalau udah jalan lancar kok, kita udah tahu kan, udah lama-lama udah tahu. Karena udah tahu pernah jatuhnya kayak gimana. Kita belajar dan kita pasti nanti jalan. That's the thing. And that's the focus you need kan untuk biar bisa sukses. Kita harus pede sedikit di sana. Kalau enggak ya jadi ragu. Nah, ragu is time lost, so should not do that. Oke. Mungkin satu kata untuk gimana, bukan satu kata, mungkin penutup untuk kenapa kita harus mungkin mengajak teman-teman UMKM ini untuk mulai bergabung ke Labamu. Ya seperti kita selalu bilang, so Labamu kita tumbuh bersama. So aku mau kita bisa bertumbuh bersama. Ayo ikut Labamu. So download dia, coba, kasih input. Ya, kita punya WhatsApp, kita punya customer service udah. Tolong sampaikan kalau ada sesuatu yang kurang merasa nyaman atau apapun. Ayo. So for me untuk biar tutup. Your feedback is most important. So tolong sampaikan semuanya. And juga kalau kamu punya usaha sendiri, if the restoran, the worst thing can happen to you is if you have friends and they say to you, makanan enak banget, tapi nanti di rumah bilang jelek banget sih. You need to hear it that it's jelek. Kalau it's okay, then you can at least bertumbuh. Jujur dari testimoni, dari feedback begitu ya. Kayak gitu. Oke, mungkin terima kasih banyak Mas ya. Terima kasih banyak Mas Arnold atas waktunya berbincang dengan Genpi.co di sini. Dan teman-teman kalau misalkan kepengen teman-teman UMKM tepatnya, kalau misalkan membutuhkan bantuan, dukungan dan segala macam soal pencatatan keuangan, langsung mungkin bisa bergabung atau download aplikasinya. Syarat pertama download dulu ya? Download dulu, pakai nomor handphone. Setelah itu kasih data untuk perusahaan. Setelah itu kamu langsung bisa bikin invoice, terima pembayaran, semua gratis. So there's no MDR or processing fee sama sekali. Berarti memang dari awal hanya download aja? Download aja, langsung bisa mulai berjualan. Download aja langsung bisa mulai, kayak gitu. Dari dan kamu jual, uang langsung cair juga. Tuh, so, nggak usah bingung. So it's all Jadi tenang untuk bulan depan, seperti itu ya. Thank you, terima kasih banyak Mas Arnold atas waktunya. Sama-sama. Dan sekian dialog bisnis Genpi.co kali ini. Saya Berita Barisa, sampai jumpa.